Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin, di sini juga ada Kodi saya, Ibu Dr. Mahafizah, dan Bapak pemateri, semua peserta yang bisa terlibat dalam kegiatan pagi ini. Hari ini saya mungkin akan menambahkan saja materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Mahafizah, karena mungkin semua sampai akhir kita berkesinambungan materinya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan mengenai penanaman konsep multikultural pada tenaga pendidik. Kenapa ini saya anggap penting? Karena kadang pendidik pun tidak bisa menyadari bahwa ini juga harus kita filter. Ini juga termasuk multikultural. Ini juga masuk pluralis. Karena beberapa pandangan secara umum hanya beranggapan bahwa multikultural atau pluralis itu hanya kepada budaya orang Jawa dengan orang suku Banjar, suku Bugis dengan suku Madura. Hanya sebatas itu. Padahal yang namanya culture-nya itu tidak hanya budaya, tapi semua aspek akan terkumpul dan dibahas. Oke, mulai dari CV saya tadi sudah disampaikan, saya bernama Zain Ahmad Fauzi, dulu S1-nya PGSD dan S2-nya juga pendidikan dasar. Nah, di mata kuliah yang biasa saya ampu, saya sering memegang mata kuliah pendidikan multikultural juga. Jadi di mata kuliah itu kami biasanya diskusi cukup mendalam bersama mahasiswa mengenai masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Sebelum kita ke materi, sebenarnya materinya cuma ada satu slide untuk membahas materi ini. Namun kita membuka wawasan penduduk Indonesia yang tersebar di dunia. Kalau dipresentasikan, maka kira-kira sekitar 3,5% penduduk dunia itu adalah orang Indonesia. Nah, dilihat dari data, okezone.com mengatakan bahwa penduduk Indonesia itu selain di negara Indonesia juga banyak tersebar di negara-negara lain. Misalkan di Malaysia sekitar 2,5 juta orang ada di sana, orang Indonesia. Di Arab Saudi sekitar 1,5 juta orang tinggal. Di Belanda, di Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Begitu banyak warga negara Indonesia yang tinggal dan beradaptasi di negara yang lain. Nah, sampai sini pun ketika kita bayangkan, yang namanya multikultural, ketika kita berangkat, kita yang harus menyesuaikan, atau negara yang kita datangi harus menyesuaikan dengan diri kita. Tentunya kita secara pribadi yang harus menyesuaikan dengan tempat di mana kita berada. Kemudian, biasanya Indonesia itu dicap sebagai negara dengan etnis atau suku terbanyak. Yang sebenarnya tidak karena masih ada yang terbanyak. Terbanyak itu adalah Papua Nugini dengan jumlah etnis sekitar 840. Dan Indonesia itu di urutan kedua. Sangat banyak juga sebenarnya etnisnya, 710. Dan ini tersebar di semua pulau, semua wilayah yang ada di Indonesia. Nah, yang perlu kita pahami dengan banyaknya budaya, etnis, suku, bahasa, sebenarnya perbedaan apa saja sih yang ada di Indonesia? Kita tahu di Indonesia itu mulai keberagaman wilayah dan lingkungannya, sukunya juga beragam, budaya beragam. Tapi tadi ya, multikultural tidak hanya sebatas suku atau budaya. Keragaman agama juga muncul di negara kita. Keragaman ras, bahasa, masalah fisik dan warna kulit, profesi, ekonomi dan sosial. Ini juga penting disoroti. Kenapa? Karena kalau kita hanya membahas masalah budaya, perbedaan budaya saja yang bisa menjadi masalah, atau perbedaan budaya saja yang hanya bisa kita satukan di pemahaman atau di konsep multikultural, maka bagaimana dengan masalah-masalah di aspek-aspek yang lain?
Karena dari data yang saya ambil, ini berdasarkan penelitian, bahwa kekerasan fisik ataupun psikis itu bisa muncul dari beragam hal. Mulai dari perbedaan fisik, lagi di sekolah, anak-anak kadang-kadang melihat fisik temannya kurang bagus, jadi olok-olokan. Fisikisnya ada yang kadang cerdas, ada yang kurang cerdas, dan ini berefek kepada 68 orang dari 110 atau 62% itu pernah mengalami kekerasan fisik. 57% diantaranya mengalami kekerasan psikis. Kekerasan seksual, ini juga kadang karena dia perempuan atau karena dia laki-laki, tapi psikisnya berbeda dari teman-temannya. Ini ternyata jadi bahan untuk menyakiti hati orang lain, menyakiti fisik orang lain. Ekonomi juga begitu. Kalau kita hanya menyoroti yang namanya multikultural, penyatuan budaya itu hanya di kasus budayanya saja, sukunya saja, sebenarnya masalah itu hanya ada 25%. Tapi yang perlu kita perbaiki adalah memahami bahwa perbedaan fisik itu tidak jadi masalah, perbedaan fisikis itu tidak jadi masalah, supaya rasa pluralis itu betul-betul muncul. Rasa saling memiliki, kebersamaan. Jadi di data ini sebenarnya yang masalah budaya, kalau kita ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara multicultural, jangan hanya menyoroti menyatukan budaya saja, tapi menyatukan pemahaman bahwa perbedaan apapun itu harus disatukan. Nah, kasus-kasus di sekolah yang dulu mungkin pada tahun 2014 pernah terdapat aturan tidak mengenakan jilbab di SMPN. Jadi semua siswa diwajibkan tidak menggunakan jilbab karena dia di Bali misal, atau mayoritasnya non-muslim di sana. Ya tidak bisa, karena ada perbedaan hal-hal kepercayaan. Misal dulu pernah juga ada di SMAN 8 Yogyakarta, mewajibkan siswa kelas 10 ikut kemah pramuka di perayaan Hari Paskah. Padahal di SMA itu ada banyak agama. Kemudian di 2019 juga pernah ada surat edaran mewajibkan menggunakan pakaian seragam muslim siswa SD. Padahal di SD itu ada banyak agama, ada banyak keyakinan. Nah, hal-hal yang unsurnya wajib ini perlu diperhatikan kembali oleh rekan-rekan pendidik ataupun masyarakat secara umum. Jadi, jangan menganggap walaupun kita mayoritas berarti wilayah itu milik kita. Jadi pengajar ataupun masyarakat secara umum jangan terlena dengan kalimat multicultural. Multinya banyak, culture-nya budaya. Berarti budayanya yang banyak. Budaya itu terbangun juga dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam perkembangan. Nah, dari sumber Wikipedia sendiri, saya kutip di sini, multikultural atau multikulturalisme atau kemajemukan budaya itu berasal dari kata multi dan kultur, yang berarti budaya majemuk. Namun, dari ideologi yang di pengertian lainnya, pengertian yang lebih luas, multikultural dapat diartikan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Kita sadar ada perbedaan dan kita bangga dengan perbedaan. Itu makna multikultural. Bedanya tidak hanya di budaya ya, tidak hanya dari kebudayaan. Kadang kita mengamaknai kebudayaan itu harus tarian, adat, suku, hanya itu. Ini semua perbedaan. Dilihat dari kasus yang tadi saya sampaikan, perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin, harus dipahamkan kepada peserta. Kemudian maksud lain adalah perbedaan yang dimaksud itu adalah perbedaan individu dengan individu lain atau perbedaan nilai-nilai yang
seperti sistem, budaya, agama, kebiasaan, hingga politik. Nah, jadi dari pengertian ini kita harusnya lebih legowo untuk memaknai perbedaan itu sendiri, khususnya di negara kita tercinta. Nah, ini yang juga perlu kita kenal. Jenis-jenis masyarakat multikultural. Sebenarnya ada 5. Yang kelima ini pun capaiannya adalah menginginkan kemajuan itu tidak memandang satu unsur saja. Mulai dari multikultural isolasionis. Ini adalah kelompok masyarakat multikultural yang menjalani kehidupan secara otonom. Jadi mereka mengatur sendiri apa saja peraturan-peraturannya, bagaimana pengelolaannya, dengan interaksi antar kelompok seminimal mungkin. Jadi mereka memang mempunyai mayoritas, namun sesedikit-sedikitnya mereka membangun komunikasi tetap dilaksanakan. Nah, ini bagusnya. Tapi tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu intens. Tapi mereka tetap menghargai semua yang berbeda di kumpulan masyarakat itu. Kemudian yang kedua ada multikultural akomodatif. Ini adalah multikultural merupakan jenis masyarakat yang mempunyai kultur dominan yang membuat penyesuaian tertentu untuk kaum minoritas. Jadi masyarakat ini memberi kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan apa yang menjadi kebudayaan mereka. Dari sini ada peningkatan dari multikultur isolasionis yang memang mereka lebih mengutamakan dirinya tapi tetap menghargai kelompok lain. Kalau di kedua, ini sudah menghargai kelompok-kelompok minoritas untuk mengembangkan atau menjalankan kebudayaan-kebudayaan yang walaupun mereka tinggal di negara mayoritas. Kemudian ada multikultural otonomis. Di sini adalah masyarakat multikultur yang hidup bersama dan berupaya menciptakan kesetaraan budaya mereka. Jadi di otonomis ini, otonom, mereka sudah mulai menyelaraskan, menyetarakan perbedaan-perbedaan. Tadi ya, kita perlu menegaskan budaya itu tidak hanya budaya tarian, budaya etnis, tapi budaya itu semua, baik ekonomi, sosial, dan lainnya. Nah, ini sudah mulai disatukan. Disatukan dalam artian, ayo kita sama-sama kita membangun suatu wilayah, dan juga apa yang kita buat ini untuk kita semua. Nah, ini sudah bagus sampai ketiga. Kemudian masih ada yang keempat, itu adalah multikultural kritikal atau interaktif. Nah, multikultural seperti ini adalah jenis masyarakat yang tidak fokus terhadap kehidupan kultural atau otonom, tetapi lebih kepada menciptakan kultur bersama yang mencerminkan dan menegaskan perspektif masing-masing kelompok masyarakat. Jadi mereka sudah tidak ada lagi pembahasan, oh kamu suku A, kamu suku B. Jadi lebih kepada profesional. Ayo kita bangun sama-sama. Kalau ada masalah, bukan masalahnya antar suku, tapi memang karena pekerjaannya. Itu yang dibangun di multikultural interaktif ini. Nah, yang terakhir, kalau bisa memang bagusnya kita ada di multikultural kosmopolitan. Jadi, semua jenis masyarakat itu berusaha menghilangkan batas kultur. Jadi, dalam kehidupan mereka, sehingga tercipta masyarakat yang tidak terikat pada budaya tertentu. Kita menghargai budaya, ada kebudayaan, ada seni, ada tari, dan lain sebagainya. Tapi tidak seolah itu milik pribadi. Semua boleh memiliki, semua boleh mempelajari, semua boleh bangga. Jadi, kebudayaanku adalah milikmu, kebudayaanmu juga boleh aku banggakan. Nah, seandainya tercipta masyarakat seperti ini,
kita masuk ke dalam lingkup sekolah, seandainya anak-anak, oh kamu anak orang kaya, aku pun merasa kaya karena berteman denganmu. Anak-anak tidak akan ada olok-olokan, oh kamu miskin, aku nggak mau berteman. Tidak akan ada lagi pola seperti itu, karena mereka sadar bahwa semua itu tidak untuk membangga-banggakan suatu kelompok. Baik, sebenarnya ini saja materi yang perlu saya sampaikan. Kita harus paham bahwa perbedaan atau ingin membangun masyarakat multikultural itu tidak hanya anak-anak yang sadar bahwa oh kita berbeda suku tapi kita masih berteman, tidak hanya itu, tapi tidak membedakan seluruh unsur baik fisik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, supaya menumbuhkan apa tadi, masyarakat yang tidak terikat pada budaya tertentu, tapi memang budaya bersama yang mereka bangun. Nah, jadi konflik sosial, misalkan ini tanah milikku, ini lahanku. Kalau misalkan kita ada punya lahan, punya tanah, kita bangun bersama, nanti akan kita bagi, alangkah lebih baiknya. Ya, dan candaan-candaan seperti ini juga anak-anak kadang selotehan nama bapak, merasa sakit hati. Ayo kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, lebih bijak juga kepada anak-anak. Jangan malah terpancing anak-anaknya kok berkelahi, orang tuanya ikut berkelahi. Padahal masalahnya candaan anak-anak. Jadi poin di materi ini kita harus lebih memahami bahwa perbedaan itu alangkah lebih baiknya dijadikan sesuatu yang indah supaya membentuk negara kita ini, negara tercinta kita ini terus berkibar, terus menjadi kebanggaan, terus menjadi sorotan dunia, bahwa tidak akan ada lagi negara seindah negara ini yang mampu menerima perbedaan, yang mampu hidup damai, yang mampu memberikan rasa nyaman baik kepada masyarakatnya yang tinggal ataupun masyarakat lain yang ingin datang. Kita bangga dengan perbedaan dan kita bisa membuat nyaman di perbedaan itu. Dari saya mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.